Secara komersil, aset tetap diketahui sebesar 40 juta. Tetapi mari coba kita hitung dengan menggunakan metode yang diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan. PT XYZ diketahui memiliki bangunan permanen yang dibeli dengan harga 400 juta. Dalam Undang-Undang Perpajakan, bangunan permanen itu hanya diperkenankan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Dan umur ekonomisnya selama 20 tahun. Jadi coba mari kita hitung ya, berapakah penyusutan per tahunnya. 400 juta dibagi 20 tahun. Sehingga penyusutan per tahunnya adalah 20 juta. Untuk yang aset di kelompok 1, PT XYZ memperoleh dengan harga beli sebesar 60 juta. Dalam Undang-Undang Perpajakan, jenis aset yang termasuk ke dalam kelompok 1 itu umur ekonomisnya 4 tahun, ketentuannya umur ekonomisnya 4 tahun dan disebutkan secara garis lurus atau double declining. Di sini di soal diketahui bahwa penyusutan fiskalnya menggunakan metode garis lurus. Oke ya, berarti kita coba hitung 60 juta dibagi 4 tahun. Hasilnya adalah 15 juta. Sehingga total dari penyusutan adalah sebesar 35 juta. Jadi menurut fiskal, penyusutan seharusnya 35 juta. Kita kembali ke soal, ke pembahasan. Di sini dalam LK komersil diakui penyusutannya adalah 40 juta. Maka harus dilakukan koreksi positif karena seharusnya beban penyusutannya hanya 35 juta atau harus dikurangi. Bebannya dikurangi otomatis akan menambah laba. Berarti koreksinya adalah koreksi positif sebesar 5 juta. Jadi hasilnya menurut fiskal penyusutan aset tetap 35 juta. Yang berikutnya adalah premi asuransi kebakaran pabrik, itu diperkenankan, tidak perlu dikoreksi. Kemudian yang berikutnya bantuan untuk panitia HUT RI. Dalam ketentuan perpajakan, bantuan, hibah, sumbangan itu tidak diperkenankan dibebankan, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan laba rugi. Mengeluarkan beban artinya akan menambah laba. Berarti koreksinya adalah koreksi positif sebesar 5 juta. Sehingga dalam laporan keuangan fiskal, bantuan untuk panitia HUT RI ini menjadi 0. Begitu juga dengan sumbangan ya, sama. Harus dikeluarkan atau dikoreksi positif. Sehingga dalam laporan keuangan fiskal, bantuan atau sumbangan ke panti asuhan itu menjadi 0. Oke, setelah dilakukan rekonsiliasi untuk pendapatan dan beban, maka didapat total biaya operasionalnya kalau menurut fiskal adalah sebesar 212 juta. Kalian jumlahkan keseluruhan ini ya. Keseluruhan ini beban-beban yang tadi sudah dikoreksi menjadi hasilnya adalah 212 juta. Dan penghasilan neto usahanya menjadi 538 juta. Jadi kalian tambahkan saja ini penghasilan bruto usaha kurangkan dengan total biaya operasional. Hasilnya adalah 538 juta. Oke, kemudian kita masuk ke pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain PT XYZ ada dari sewa kendaraan CV Anugrah setelah dipotong PPh. Oke ya.
Dalam aturan perpajakan, PPh-nya seharusnya tidak diperhitungkan terlebih dahulu. Jadi, kalian harus tambahkan berapakah PPh-nya. Diketahui di sini PPh-nya adalah sebesar 200.000. Oke. Sehingga untuk sewa kendaraan menurut fiskal sebesar 10 juta. Ya, 9.800.000 ditambah 200.000. Untuk keuntungan selisih kurs tidak perlu dilakukan koreksi. Penerimaan kembali PBB pun tidak perlu dikoreksi karena diperkenankan menjadi penghasilan. Kemudian ada jasa girobang. Jasa girobang adalah jenis pendapatan yang telah dikenakan